Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kontrol PWM atau Pulse Width Modulation dan membaca encoder menggunakan motor DC, atau lebih tepatnya pada motor DC. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, ada konsep dasar PWM. Apa itu PWM? PWM merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation, yang merupakan teknik untuk mengatur kecepatan motor atau besar daya yang masuk ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan supply. Sinyal PWM hanya terdiri dari level high dan low, tetapi karena pulsa dikirim dengan frekuensi tertentu, motor tidak merespon perubahan secara on-off langsung, melainkan merasakan tegangan rata-rata yang sebanding dengan besar duty cycle. Jika duty cycle semakin besar, maka tegangan rata-rata yang dirasakan oleh motor semakin besar, sehingga kecepatan putaran motor bertambah. Sebaliknya, jika duty cycle semakin kecil, maka tegangan rata-rata menurun dan motor berputar semakin pelan. Di sini terdapat kata-kata yaitu tidak merespon perubahan on-off secara langsung. Pada PWM, perubahannya dilakukan secara bertahap, yang dimana ada yang namanya transition atau transisi, dimana dia tidak langsung turun ke lonjakan on dan off, tetapi dia ada transisinya seperti itu. Kemudian untuk PWM di MATLAB Simulink, sinyal PWM dibangkitkan berdasarkan nilai referensi yang kita berikan, kemudian dibandingkan dengan sinyal carrier, misalnya segitiga atau sawtooth, menggunakan blok pembanding, atau bisa diambil contoh yaitu komparator untuk menghasilkan sinyal digital dengan lebar pulsa yang berubah-ubah. Kemudian nilai referensi dapat diatur menggunakan blok konstan maupun blok slider, yang dimana akan kita gunakan pada praktikum kali ini atau percobaan kali ini. Dengan blok konstan, kita dapat melihat respon sistem terhadap satu nilai duty cycle tertentu. Sedangkan dengan slider, kita bisa mengubah nilai duty cycle secara langsung saat simulasi berjalan untuk mengamati pengaruh perubahan PWM terhadap kecepatan motor. Sinyal PWM hasil Simulink ini selanjutnya dikirim ke pin PWM Arduino melalui blok interface, sehingga rangkaian motor dapat dikontrol dan diuji secara terintegrasi antara MATLAB, Simulink, dan hardware. Nah, untuk percobaan kali ini, microcontroller yang kita gunakan yaitu Arduino bertipe Mega 2560. Kemudian ada pembacaan encoder atau encoder 2 pin. Encoder pada motor DC digunakan untuk mengukur gerakan poros motor dalam bentuk pulsa digital. Setiap kali poros berputar, sensor encoder menghasilkan jumlah pulsa yang sebanding dengan sudut putaran. Semakin banyak pulsa yang terbaca, semakin besar sudut yang telah ditempuh. Dengan menghitung akumulasi pulsa dan mengetahui spesifikasi encoder, sistem dapat mengonversi jumlah pulsa menjadi posisi sudut atau jumlah putaran poros. Contohnya, jika encoder 500 CPR menghasilkan 250 pulsa, berarti poros telah berputar dengan putaran 180 derajat. Informasi posisi ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan sudut atau jarak tembus seperti robotika dan sistem posisi. Kemudian ada pembacaan posisi dan kecepatan dari encoder. Kecepatan motor dapat dihitung dari encoder dengan cara mengukur seberapa banyak pulsa yang diterima dalam selang waktu tertentu. Semakin cepat motor berputar, semakin rapat pulsa yang terbaca. Dalam implementasi menggunakan MATLAB Simulink dan Arduino, sinyal pulsa encoder dibaca oleh blok encoder, kemudian diolah untuk mendapatkan dua besaran, yaitu posisi dan kecepatan, di mana posisi merupakan akumulasi dari pulsa, sementara kecepatan akumulasi dari perubahan pulsa per satuan waktu.
Hasil perhitungan ini dapat ditampilkan di blok display atau scope sebagai grafik kecepatan terhadap waktu dan posisi terhadap waktu, sehingga kita dapat mengamati langsung hubungan antara sinyal PWM yang diberikan ke motor dengan respon kecepatan dan posisi yang terukur dari encoder. Langsung saja kita praktekkan. Nah, sebelum itu kita bisa membuat akun terlebih dahulu pada MATLAB-nya. Kita kunjungi website MATLAB yaitu matlab.maxworks.com. Kita sign. Setelah itu, jika kalian sudah membuat akun, kalian bisa langsung login di sini atau kalian bisa langsung login pada MATLAB-nya. Kita di sini ada kan belum punya akun, kita coba create akun. Nah, setelah itu kalian masukkan email kalian. Next. Bisa dipastikan emailnya bisa terpasang dengan benar. Kita cek dulu email saya apakah ada salah tertulis. Kita ganti alamat email saja. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Kita pilih continue karena kita tidak ada, karena kita pilih untuk akun pribadi. Nah, untuk passwordnya kalian bisa pilih passwordnya ingin seperti apa. Kita pilih choose your own karena kita mau buat password sesuai keinginan kita. Kalau kalian ingin menggunakan, jika kalian mau ingin menggunakan rekomendasi ini, kalian bisa use strong password. Kita pilih ini, kita coba buat. Untuk aturannya terdiri 8 hingga 50 karakter, ada angka kecil, maksud saya ada huruf kapital, terus ada angka dan beberapa simbol. Nah, ini sudah sesuai dengan peraturan. Kita copy, kita next. Nah, di sini untuk verifikasi email, kalian bisa mengecek pada email kalian masing-masing untuk mendapatkan kode verifikasi, dan setelah itu kalian
Setelah mengisi kalian bisa save, kemudian kalian bisa klik next. Nah setelah itu jika kalian sudah membuat akun, kalian bisa langsung saja login di MATLAB-nya, karena ini adalah tampilan untuk akun saya yang sudah login. Nah setelah itu nah setelah kalian login, kalian bisa memasukkan dari Arduino, file Arduino yang mendukung untuk disimulasikan pada MATLAB. Pertama kalian kunjungi ini, namanya www.maxwork discovery Arduino programming MATLAB Simulink, yang dimana ini adalah file pendukung untuk menjalankan Arduino dengan kontrol menggunakan software MATLAB pada Simulink. Nah kalian bisa download di ini Get Support Package yang pertama, dan ini yang MATLAB Support Package for Arduino serta Simulink Support Package for Arduino. Nah untuk yang udah download itu bisa dilihat di sini, dicek. Nah ini saya sudah install, dan kita masuk di MATLAB. Kemudian kalian buka folder yang sudah kalian tempatkan untuk kalian download tadi, kemudian kita save, kita pilih, kemudian kalian bisa drag and drop seperti itu. Kalau saya di sini sudah memasukkan, jadi ini sebagai contoh saja. Nah perlu diperhatikan untuk file pendukung MATLAB ini, file Arduino pendukung MATLAB harus masuk pada folder atau environment C, dimana untuk kalian nanti mensimulasikan dengan blok-blok rangkaian yang kalian buat antara file pendukung Arduino serta rangkaian kalian, itu harus dijadikan dalam satu folder seperti ini. Nah ini contoh punya saya, rangkaian project atau rangkaian percobaan yang nanti akan kita praktekkan dengan file Arduino yang telah saya masukkan di sini. Nah jadi dia itu harus satu file. Untuk langkah-langkahnya, setelah kalian drag and drop, kemudian kalian klik next, kemudian kalian install hingga selesai, kemudian nanti jika ada pilihan, kemudian kalian pilih setup later. Nah setelah itu jika kalian udah, kalian buka Simulink, kalian pilih klik apps, kemudian kalian pilih di sini run on hardware board. Kemudian setelah itu kita masuk pada untuk setting hardware-nya. Pertama untuk hardware setting, kita buka hardware setting. Nah pertama untuk hardware boardnya ini kalian bisa sesuaikan dengan board yang kalian pakai. Untuk saya menggunakan Arduino Mega 2560. Kemudian setelah itu kalian masuk pada solver, kemudian untuk stop time kita buat INF, kemudian solvernya kita buat discrete no continuous state, kemudian untuk fixed step size kita buat 0,01 seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk pada
hardware implementation, kembali kita pilih hardware-nya sudah, kemudian kita pilih target hardware resource, kemudian kita pilih hostboard connection, kemudian untuk set host comport ini kalian bisa pilih automatic, kemudian manual select atau manual specify. Karena punya saya untuk mode automatic, dia tidak mau keluar dari serial portnya, jadi saya pilih manual specify. Kemudian untuk host comportnya kalian bisa cari di device manager port berapa yang mereka tersambung. Nah, di sini kalian bisa cari di sini yaitu port. Kemudian untuk baud rate-nya isi semua dengan 115.200, ini juga 15.200. Dan setelah itu kalian masuk pada code generation. Pada build configuration kalian pilih fast runs, kemudian itu kalian bisa klik apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan membuat blok-bloknya sesuai modul pada percobaan yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat PWM dengan konstan, di mana blok yang dibutuhkan adalah blok konstan dan blok PWM. Pertama, untuk mencari bloknya kalian bisa menggunakan library browser. Kalian bisa cari di sini dan kalian ketikkan misal konstan. Maaf, typo, ini ada typo. Ini perlu diperhatikan karena setiap katanya harus benar-benar tepat. Kemudian kita enter. Dan ini adalah blok konstan. Kalian bisa drag and drop seperti ini. Nah, ataupun cara yang kedua yang biasa saya gunakan, kalian bisa klik 2 kali di area kosong, kemudian kalian pilih konstan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk yang PWM kalian bisa searching. Nah, dari PWM ini ada 2 blok. Sesuai modul kita dapat menggunakan blok PWM yang pertama sebagai pin 5 dan blok PWM kedua sebagai pin 6. Untuk settingnya kalian bisa klik 2 kali dan akan muncul seperti ini. Nah, pada pin number kalian bisa atur berapapun yang kalian mau sesuai dengan pada board microcontroller yang kalian gunakan. Sudah klik OK. Kemudian untuk menyambungkannya jangan lupa kita kasih sambungan. Untuk yang kedua, blok yang kedua yaitu mengontrol PWM menggunakan slider. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu ada slider, kemudian ada blok goto, kemudian ada data type conversion, kemudian ada konstan, kemudian switch, ada 2 switch, dan tentu saja PWM. Dan ini ada penguatan. Nah, slider untuk mengaturnya itu harus kalian sambungan dengan blok yang akan mengatur PWM. Nah, bisa dilihat di sini di rangkaian kontrol PWM ini yang menggunakan slider terdapat inputan PWM. Nah, inputan PWM ini didapat dari mana? Dia didapat dari si nilai PWM ini. Nah, PWM ini didapat dari mana? Dia didapat dari si konstan ini. Nah, konstan ini nyambung ke mana? Konstan nyambung ke slider yang bisa kita atur dengan seperti ini. Nah, pertama caranya menyambungkan antara slider dengan konstan terlebih dahulu. Ini kan si slider dia tidak ada sambungan kabel dengan konstan, dia tidak bisa disambungkan seperti itu, seperti kita membuat blok sewajarnya.
Nah, untuk cara menyambungkannya atau mengkonekkannya, kalian bisa klik bloknya, kemudian klik titik 3, klik titik 3, dan kalian pilih connect. Nah, setelah kalian pilih connect, di sini ada seperti tanda rantai, dua mata rantai di dekat kursor. Kalian bisa klik konstannya, kemudian pada connect kalian bisa klik ini, bagian ini. Nah, setelah connect kalian bisa ESC atau escape, atau ada tombol X di sini untuk keluar dari mode connect gitu. Nah, untuk mengecek apakah si konstan udah connect dengan si slider ini bagaimana, kalian bisa klik slidernya. Nah, di sini akan terdapat warna ungu seperti ini, atau kalian bisa sebaliknya, jika kalian klik konstan dan pada slider akan muncul warna ungu. Nah, ada lagi inputan PWM ini, dia tidak ada sambungannya dengan PWM yang ini yang sudah tersambung dengan konstan, di mana blok ini dinamakan goto. Bisa dilihat untuk menyambungkannya, sebenarnya ini untuk menyambungkannya itu tinggal dari diubah si arah panahnya. Sebenarnya blok PWM ini dengan ini itu sebenarnya satu blok yang sama. Ibaratnya dia diubah dengan membelah diri atau copy, di mana blok ini, blok PWM ini itu namanya goto, kemudian yang ini namanya from, bukan goto. Nah, kenapa? Sebabnya itu PWM blok ini didapatkan dari PWM goto dengan cara diklik kemudian kita geser ke kanan. Nah, ini bisa dibilang merupakan kembaran dari si goto, di mana dia asalnya dari goto from 3, di mana ibaratnya ini sebagai anaknya atau kembarannya seperti itu. Nah, makanya dia namanya from. Nah, untuk ngecek apakah si goto dan si goto satunya yang untuk tersambung ke rangkaian PWM itu sudah connect apa belum, kalian bisa klik salah satu dan akan ada warna ungu. Dan setelah itu kita baca encoder, position, dan speed. Pertama tentu saja ini ada blok encoder, kemudian kita butuh goto dengan nama dengan goto tag encoder. Kalian bisa klik di sini, kalian bisa klik 2 kali, kemudian bisa ganti namanya seperti apa sesuai parameter kalian buat. Kemudian ada delay, kemudian ada encoder preferensi, dan ada display, ada scope, ada speed, goto speed, ada goto encoder. Ini untuk menyambungkan atau mengkonekkannya seperti tadi, tinggal kita tarik ke kanan. Kemudian ada encoder pref sama, kemudian ada display. Nah, di sini sistemnya encoder akan membaca, kemudian akan masuk pada encoder, kemudian ada delay, kemudian ada encoder pref. Untuk mengatur delaynya berapa, kalian bisa klik di sini sample time for ini yang paling bawah, kalian bisa atur delaynya berapa. Kemudian, nah dari encoder, hasil encoder dan encoder preferensi yang sudah dikalikan dengan delay akan di minus antara encoder, nilai encoder, dan encoder preferensi dengan sum seperti itu. Untuk mengganti pengoperasiannya kalian bisa klik 2 kali dan pilih ini. Oke. Setelah itu akan muncul speed dan akan tersambung ke scope yang akan kita lihat di sini nanti pada praktiknya gitu. Nah, ini kan masih dengan block speed, sementara kita mau block speed sama posisi. Nah, itu caranya gimana? Untuk bloknya tetap sama, kita pakai yang ini, tapi pada block speed ini kalian bisa ganti dengan posisi.
position, klik OK, ya nanti akan otomatis diubah. Dan untuk monitoring scope-nya dari inputan encoder, hanya encoder dan posisi atau speed, itu kalian bisa pantau pada scope ini yang akan kita lihat pada praktiknya. Oke, mungkin untuk cara pembuatan rangkaiannya seperti itu, langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita mengontrol nilai PWM menggunakan blok konstan, di mana fungsi dari konstan ini adalah untuk mengatur kecepatan motor DC. Pada pin 5, kita beri nilai 255 yang membuat nilai duty cycle maksimum sehingga motor dapat berputar dengan kecepatan maksimum. Untuk frekuensi sendiri menggunakan pengaturan default dari blok Arduino, dan untuk pin 6 memiliki nilai duty cycle 0 yang membuat motor tidak berputar. Saat ini motor tersambung dengan pin 5. Kemudian untuk rangkaian blok yang kedua, kita menggunakan slider sehingga kecepatan dan arah motor bisa diubah secara langsung. Nilai slider kita buat di rentang minus 255 sampai 255. Ini kita coba nyalakan dengan setting pada nilai PWM 85. Kemudian dapat dilihat motor bergerak pada searah jarum jam atau clockwise. Karena nilainya 85, jadi motor tidak dapat berputar dengan maksimum. Kemudian kita set pada nilai 255, yaitu menggunakan nilai maksimum, di mana di sini dapat dilihat motor bergerak dengan kecepatan maksimum. Kemudian setelah itu kita coba pada nilai minus 255. Nah, pada nilai ini motor akan bergerak menjadi counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam karena nilainya kurang dari 0. Secara prinsip kerjanya pada rangkaian, nilai slider diubah ke tipe integer 16 lalu masuk ke blok switch yang berfungsi untuk menentukan arah dari putaran motor DC tersebut. Kemudian rangkaian blok selanjutnya yaitu rangkaian blok baca encoder yang kali ini pada mode speed. Arduino membaca nilai posisi encoder atau yang kita sebut dengan ENC dari kanal A dan B. Kemudian nilai sebelumnya disimpan sebagai ENC pref menggunakan blok yaitu delay Z pangkat min 1. Kemudian kecepatan dihitung dari selisih speed sama dengan encoder dikurangi dengan ENC pref sesuai pada blok, sehingga speed menunjukkan perubahan pulsa encoder tiap periode sampling. Pada tampilan scope-nya nanti, ketika motor berputar secara CW atau clockwise, di mana yang kita lihat ini dia adalah CCW, di mana saat CW dia itu atau nilai PWM lebih dari 0, nilai encoder bertambah sehingga grafik garis kuning akan nanti cenderung naik. Di mana untuk yang kita lihat pada tampilan layar saat ini yaitu blok bergerak dengan CCW, di mana nanti garis kuning yang kita lihat tersebut cenderung nilainya turun karena nilai PWM kurang dari 0. Bisa kita lihat nilai PWM-nya tadi adalah minus 255. Nah, sekarang kita coba ubah dari nilai PWM-nya ke nilai yaitu positif, di mana dia nilai dari lebih dari 0. Kita lihat nilai motornya tidak terlalu merespon karena nilai PWM-nya memiliki nilai yang cukup kecil. Kemudian kita ubah PWM-nya menjadi 255. Setelah itu, bisa kita lihat pada motor bergerak secara clockwise dengan kecepatan maksimum karena duty cycle di set 100% pada settingan slidernya.
Untuk skupnya bisa kita lihat garis kuning menunjukkan dari kecepatan saat ini, di mana dia cenderung naik karena memang secara teori apabila clockwise atau nilai PWM lebih dari 0, grafik akan terus naik. Kemudian kita ubah lagi menjadi 200 minus 255. Motor berputar secara CCW atau counterclockwise dan grafik akan menurun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu blok selanjutnya bacaan encoder dengan mode posisi. Kita ganti dulu ke mode posisi. Nah, pada mode posisi, nilai ENC ditampilkan langsung sebagai posisi karena merupakan akumulasi pulsa encoder. Ketika motor bergerak clockwise, berarti PWM lebih dari 0. Grafik posisi secara teori akan terus naik. Kemudian saat CCW atau counterclockwise, PWM berarti kurang dari 0, di mana secara teori grafik akan turun. Jika PWM sama dengan 0, motor berhenti sehingga tidak ada penambahan pulsa dan grafik akan stabil pada nilai posisi terakhir. Nah, untuk membuktikannya, langsung saja kita jalankan. Itu sudah saya jalankan, kemudian kita bisa lihat skupnya. Nah, pada skup dapat lihat di sini PWM bernilai kurang dari 0, sehingga grafik cenderung turun ke bawah dan motor bergerak secara CCW atau counterclockwise. Setelah itu, kita ubah nilai PWM-nya menjadi 255. Nah, pada skupnya kita bisa lihat bahwa grafik kembali cenderung naik ke atas. Kemudian kita ubah nilai PWM pada nilai 0. Dapat lihat grafik pada scoop dia mengalami nilai steady state, yang berarti encoder membaca nilai posisi terakhir pada saat motor berjalan, dan dia akan terus stabil jika nilai tersebut tetap 0 hingga akhir dan tidak ada perubahan. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.